Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Yulia Jannah, mahasiswa dari Prodi Psikologi Islam Fakultas Usuluddin dan Studi Agama di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai growth mindset. Banyak orang memiliki hambatan dalam mengembangkan potensi diri mereka karena beberapa alasan, seperti takut gagal, kurang percaya diri, dan merasa bahwa kemampuan mereka sudah tetap dan tidak bisa diubah. Pola pikir ini disebut dengan fixed mindset, di mana mereka enggan melakukan hal baru, mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan, dan motivasi belajar serta belajar mereka menjadi rendah. Permasalahan ini sering terjadi di sekolah, di tempat kerja, dan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga perlu memperkenalkan konsep growth mindset sebagai solusi. Selain itu, growth mindset juga memiliki beberapa aspek. Yang pertama yaitu keyakinan bahwa kemampuan dapat dikembangkan. Orang dengan growth mindset ini percaya bahwa kemampuan dan kecerdasan mereka itu dapat dikembangkan melalui usaha dan pembelajaran. Yang kedua yaitu respon positif terhadap tantangan. Mereka tidak takut kesulitan, melainkan melihatnya sebagai proses untuk tumbuh dan belajar. Yang ketiga yaitu fokus pada proses. Yang keempat yaitu menerima kritik konstruktif. Yang kelima yaitu ketekunan. Mereka gigih dan tidak mudah menyerah walaupun sering menghadapi kegagalan. Selanjutnya yaitu definisi dari growth mindset. Menurut Carol Dweck, pola pikir ini adalah keyakinan bahwa kecerdasan dan kemampuan seseorang itu dapat berkembang seiring waktu melalui latihan, belajar, dan juga pengalaman. Konsep ini diperkenalkan oleh psikolog Carol Dweck sebagai lawan dari fixed mindset, yaitu pola pikir yang percaya bahwa kemampuan dan kecerdasan seseorang itu sudah tetap dan tidak dapat diubah. Dengan growth mindset, seseorang akan termotivasi dan terus berusaha untuk berkembang. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi growth mindset. Yang pertama yaitu lingkungan, keluarga, dan juga pendidikan. Yang kedua yaitu pengalaman kegagalan dan keberhasilan, yaitu cara seseorang memaknai kegagalan apakah sebagai akhir atau sebagai pembelajaran. Yang ketiga yaitu umpan balik yang diterima. Kritik yang membangun dan fokus pada proses ini dapat membantu mengembangkan growth mindset. Yang keempat yaitu kepercayaan diri dan motivasi. Individu yang percaya pada dirinya dan termotivasi untuk belajar itu lebih cepat untuk mengembangkan growth mindset-nya. Yang kelima yaitu budaya organisasi atau komunitas. Lingkungan yang mendukung ini akan memperkuat pola pikir individu. Selanjutnya ada tips dan trik mengembangkan growth mindset. Yang pertama yaitu ubah pandangan terhadap kegagalan. Yang kedua yaitu fokus pada usaha dan juga proses. Hargai setiap langkah yang diambil dalam belajar, bukan hanya hasil akhirnya saja. Yang ketiga yaitu terima kritik dan juga masukan. Gunakan itu sebagai bahan untuk evaluasi dan juga pembelajaran bagi kita. Yang keempat yaitu tetapkan tujuan yang realistis dan juga menantang. Tujuan yang tepat ini dapat memacu semangat dan juga perkembangan. Yang kelima yaitu keluar dari zona nyaman. Cobalah untuk melakukan hal baru untuk melatih keberanian dan juga kemampuan adaptasi. Yang keenam yaitu gunakanlah afirmasi positif. Dan yang ketujuh yaitu belajar dari kisah orang lain. Inspirasi atau pengalaman gagal atau keberhasilan orang lain itu dapat menjadi motivasi. Selanjutnya ada pengalaman subjektif. Pengalaman atau kisah nyata ini sangat efektif dalam menggambarkan manfaat dari growth mindset. Misalnya seseorang yang takut gagal dan enggan untuk mencoba hal baru itu akan setelah memahami growth mindset akan lebih berani mencoba hal baru dan juga berani untuk menghadapi kesulitan. Penelitian oleh Zhang et al. Pada tahun 2024 ini membuktikan bahwa growth mindset ini memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan siswa dalam proses belajar. Siswa dengan growth mindset ini lebih termotivasi untuk belajar, tidak mudah menyerah, dan memiliki grit atau kegigihan dalam proses belajarnya. Selanjutnya, pada penelitian Wong et al. Pada tahun 2021 menyoroti peran growth mindset dalam dunia kerja. Hasil menunjukkan bahwa karyawan dengan growth mindset lebih adaptif terhadap perubahan. Growth mindset juga berfungsi terhadap peningkatan performa organisasi karena mendorong budaya kerja yang terbuka terhadap pembelajaran, inovasi, dan juga kolaborasi. Organisasi yang menanamkan growth mindset pada karyawannya cenderung memiliki tingkat retensi yang lebih tinggi dan kinerja tim yang lebih baik. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.